warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu untuk ketua kelasnya untuk dipimpin. Bu, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalau bisa terlebih dulu ya, apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada yang tidak hadir? Semua berdoa. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam jenis bioteknologi itu terdapat dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, kemarin kan kita sudah membuat produk dari bioteknologi konvensional itu sendiri. Salah satunya itu dengan menggunakan fermentasi. Nah, dalam fermentasi itu menggunakan mikroorganisme. Nah, apakah sama pada bioteknologi modern itu menggunakan mikroorganisme? Ya, tahu. Ya. Nah, dalam bioteknologi modern itu adanya transkripsi. Nah, apakah kalian pernah mendengar adanya kata transkripsi itu sendiri? Nah, apa itu transkripsi? Penyimpan gen, ya betul ya. Jadi di dalam bioteknologi modern itu salah satunya ada teknik transkripsi. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak apa itu dari definisi bioteknologi modern itu sendiri? Oke Bu. Ya. Bioteknologi modern adalah proses teknologi yang menggunakan alat-alat terbarukan atau menggunakan teknologi Bu. Ya, contohnya apa ya untuk bioteknologi itu sendiri? Ini ada berita Bu. Ya, ada yang lagi? Ada cloning, ya betul ya. Nah, apakah dari adanya cloning terus bayi tabung itu kalian merasa nyaman dengan adanya produk yang dihasilkan? Terus, jadi hari ini itu akan membahas mengenai transkripsi. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi transkripsi dan teknik pada DNA rekombinan dengan menggunakan studi literatur secara tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu mengevaluasi keunggulan dan kekurangan dari transkripsi tumbuhan dan juga hewan, cloning dan bayi tabung dalam berbagai konteks dengan tepat melalui pembentukan soal atau model dan juga diskusi. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih melihat tumbuhan di berbeda dan biasanya? Nah ya, jadi contoh itu kayak tanaman jagung, di mana tanaman jagung itu sendiri menyisipkan suatu genetik sehingga berbeda dari tanaman jagung yang lainnya. Nah, perubahan tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk rekayasa genetika. Era modern ini, rekayasa genetika telah menjadi alat reproduksi dalam meningkatkan ketahanan hasil dan juga kualitas tanaman melalui teknik seperti pemotongan gen dan juga pengenalan DNA. Ilmuwan dapat memodifikasi sifat tanaman untuk menghadapi tantangan mulai meningkatkan produksi dan juga mendukung keberlanjutan pertanian. Keterlibatan dalam studi ini tidak hanya akan mengungkap mekanisme dasar biologi tumbuhan, tetapi juga membuka peluang untuk berkontribusi pada solusi global dalam ketahanan pangan. Nah, pada pembelajaran ini, mari kita eksplorasi bersama bentuk yang menarik dari rekayasa genetika pada tumbuhan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian bahan bacaan. Nah, kalian baca terlebih dahulu dari berita tersebut. Selanjutnya kalian menuliskan masalah dari berita tersebut. Beri waktu ya 6 menit untuk membuat tulisan masalah. Jadi kan ada dua slide. Kalau misalkan udah dari slide pertama, bilang Ibu install itu saja.
DNA pada lingkungan. Ya, berarti nanti itu nyambungnya ke bagian RKPD. Terus nanti kalian cari solusi dari adanya dampak plastik tersebut. Terusnya ada Bu, apakah penggunaan transgenik aman untuk manusia? ya, berarti dari rumusan masalah itu bisa dijadikan sebuah masalah dari RKPD. Apakah dari hasil tanaman tersebut itu bisa dikonsumsi atau aman
sehingga meningkatkan produktivitas petani. Selain itu, varietas yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kekeringan, dapat memastikan kelangsungan produksi pertanian dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi, dari adanya dampak komunikasi, jadi sama untuk menyerang sebuah pertanian. Untuk kemudian, Setelah membaca buku dari kelompok 2, ada informasi yang sudah diketahui yaitu berupa pengurangan penggunaan pestisida kimia yang berdampak positif bagi lingkungan. Untuk informasi yang perlu diketahuinya adalah dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Untuk rumusan masalah, kelompok 2 itu mengajukan rumusan masalah apa saja risiko lingkungan yang terkait dengan penggunaan pembuatan transgenic dalam pertanian. Jawaban yang telah ditentukan yaitu penurunan keanekaragaman hayati, di mana menyebabkan bilangan antara tanaman terpilih dan varietas lokal dapat mengurangi variasi genetik yang penting dari ekosistem. Yang kedua adalah munculnya nama baru, di mana tanaman terpilih yang dirancang untuk tanaman terhadap sama dapat menyebabkan evolusi nama baru yang kembali mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga yaitu dampak terhadap spesies asli. Temuan transgenic dapat bersaing dengan spesies asli yang berpotensi mengancam kelangsungan spesies lokal. Ketiga, jawaban tersebut diterapkan dengan menggunakan sumber dari lembaga penelitian yang fokus pada teknologi pertanian Bu. Jadi, samping adanya dampak positif, namun juga ada dampak negatif dari adanya transmisi, yaitu dapat mengurangi dari spesies aslinya atau mengurangi dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, untuk kelompok 3, boleh untuk maju. Baik, jawaban dari kelompok
sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya transferensi tersebut? Pak, boleh tahu? Ada faktor biologis, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor regulasi dan kebijakan, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, dan faktor keamanan pangan dulu. Jadi dari adanya transferensi itu adanya faktor-faktor untuk mempengaruhi adanya untuk di apa ya untuk mengisi yang telah ibu apa salurkan di udah kayak itu bilang saya 5 menit cukup untuk menggunakannya. Sudah mulai menggunakannya. Hanya 5 menit. Ya, sudah. Nah, kedua, ada nggak sih dampak positif ataupun dampak negatif yang ditimbulkan dari transferensi? Tadi kan sudah ada yang dari ada. Lalu, kalau misalkan cara mengambil itu dapat meningkatkan produktivitas Bu. Contohnya seperti panen yang tinggi, terus meningkatkan hasil buah biji atau biomasanya Bu. Terus tanaman terakhir juga dapat taat terhadap hal yang Bu. Sudah.